warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Dewi Kawardani, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi. Sebelumnya, yuk kita simak apa itu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam langkah yang pertama ini, contoh pernyataan yang dapat diajukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam langkah yang kedua, contoh pernyataan atau pertanyaan yang dapat diajukan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah yang ketiga, contoh pernyataan atau pertanyaan yang dapat diajukan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam video praktik penerapan segitiga restitusi, terdapat 2 skenario permasalahan yang saya buat dengan murid saya. Kasus yang pertama, telat masuk kelas dan membuat mainan saat jam pelajaran. Rizky adalah murid kelas 4 SDN Tenonan 2. Hampir setiap hari Rizky terlambat masuk kelas saat jam pelajaran setelah jam istirahat pertama. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, Rizky asyik membuat mainan dari kertas dan acuh terhadap pelajaran. Pagi Rizky. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sudah istirahat ya? Iya. Tadi ikut gerak jalan ya? Kira-kira Rizky tahu nggak kenapa sekarang Rizky dipanggil sama ibu, diajak bercerita sama ibu? Tahu nggak kira-kira kenapa? Tahu? Nggak tahu. Jadi Rizky dipanggil sama ibu karena Rizky melakukan suatu kesalahan. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga. Coba kira-kira Rizky apa ya yang sering ibu tegur setiap hari? Biasanya apa? Coba kira-kira. Terlambat masuk. Iya, ketika jam pelajaran setelah istirahat ya, jam masuknya Rizky terlambat masuk, terus ibu mesti cari, ayo Rizky sudah waktunya masuk gitu ya. Kemudian pas jam pelajaran apa biasanya Rizky kesalahannya? Main kertas. Iya, membuat mainan dari kertas. Iya. Ibu dulu juga pernah kok kayak Rizky. Pada saat jam pelajaran, ibu juga sering main karena ibu bosan. Rizky juga ya, bosan kadang ya, karena mau main terus gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, karena kan memang kebutuhannya anak-anak itu kebutuhan untuk kesenangan ya. Kalau masih anak-anak kita butuh bermain gitu ya. Jadi setiap orang, setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi sekarang kira-kira alasannya Rizky itu seperti itu tuh kenapa sih? Karena Rizky pengen apa gitu kok? Pengen main. Pengen main. Nah, terus mau main terus maksudnya. Nah, sekarang kalau menurut Rizky, sikapnya Rizky yang kayak gitu
setiap jam pelajaran setelah istirahat lambat masuknya ke kelas, terus pas sering buat mainan pada saat jam pelajaran, itu termasuk tindakan yang salah apa benar? Salah, iya, ya benar, salah. Sekarang dulu pas pertama kali masuk di kelas 4 kita kan sudah itu ya buat kesepakatan kelas ya. Salah satunya kalau Rizky ingat apa? Lupa. Tidak boleh terlambat. Ya, terus apa lagi? Tidak boleh bermain saat Pelajaran. Kira-kira Rizky itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana? semua. Semua. Terlambat masuk ke kelas ya. Kemudian tidak bermain pada saat pelajaran. Iya, tidak sesuai ya ternyata ya tindakannya Rizky ya. Sekarang Rizky ke belakangnya supaya Rizky itu sesuai dengan kesepakatan kelas itu, Rizky harus bagaimana? Baik. Berubah ya, berubah menjadi lebih baik. Contohnya kalau sudah selesai istirahat jam masuk, berarti Rizky harus masuk ke dalam kelas. Iya, pada saat jam pelajaran jangan bermain, mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Jadi Rizky sekarang sudah tahu ya bagaimana caranya Rizky untuk mengatasi masalah yang Rizky hadapi ya. Terima kasih ya Rizky ya. Semoga untuk selanjutnya Rizky bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Robi, kelas 4 SDN Tenonan 2. Ya, merasa senang dapat bercerita dengan Bu Ika tentang saya terlambat masuk kelas. Untuk selanjutnya saya akan berubah. Saya tidak akan terlambat lagi masuk kelas. Kasus yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Nikma adalah murid kelas 4 SDN Tenonan 2. Kadang-kadang Nikma terlambat datang ke sekolah. Nikma baru datang ke sekolah saat pembelajaran telah dimulai. Selamat pagi Nikma. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Begini Nikma, karena kan sebelumnya itu kalau ibu sudah melihatnya berapa kali, Nikma itu sepertinya kadang datang terlambat ya ke sekolah ya. Iya. Itu kenapa? Mencari baju di rumah. Mau bajunya ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Bajunya kok masih dicari? Gitu ya. Ibu juga dulu pas sekolah juga sering kayak gitu kan, ibu udah ikut nyuci ya, udah ikut lipat bajunya, jadi ibu kadang juga nggak tahu bajunya ibu ditaruh di mana, seragamnya. Ibu juga sering kayak Nikma dulu juga pas mau berangkat sekolah masih, ibu mana seragamnya gitu ya. Nikma juga kayak gitu ya, iya kan? Kalau cari-cari bajunya pasti kan, ibu ayo di mana bajunya Nikma gitu ya, kayak gitu ya. Gak apa-apa sih, ibu juga pernah mengalami kayak gitu. Kalau sekarang kalau datang ke sekolah itu, kalau menurut Nikma itu tindakan yang salah atau benar sih kalau datang terlambat? Salah ya. Sekarang kalau misalkan Nikma ya, kan waktu pertama kali masuk, waktu itu kita kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Dari Nikma juga menyampaikan kalimat kesepakatan kelas ya. Teman-teman juga sudah gitu kan. Coba kalau Nikma ingat kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat waktu itu apa saja? Tidak boleh ketiduran di kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus terus apa lagi? Datang
datang tepat waktu ya. Jadi kalau Nikma itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang mana ya? Keterlambatan ya, tidak datang tepat waktu ke sekolah. Iya. Jadi sekarang kan Nikma sudah tahu kalau datang terlambat itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi untuk selanjutnya kira-kira Nikma mau ngapain ya? Biar Nikma itu tidak datang terlambat lagi. Harus menyiapkan baju. Kira-kira kapan menyiapkan bajunya? Pagi-pagi sekali ya, atau malamnya ya disiapkan ya. Oke, sekarang Nikma sudah bisa ya nanti mengatasi masalah Nikma datang terlambat. Jadi karena mencari baju gitu ya. Jadi bajunya disiapkan terlebih dahulu supaya tidak datang terlambat. Iya, terima kasih ya Nikma ya. Semoga selanjutnya tidak datang terlambat lagi. Iya, bolehlah sekarang kalau mau main. Nama saya Dimas Sotiro, saya kelas 4 SD Tanah 2. Saya sangat senang bisa bercerita dengan Dika dan tentang masalah saya yang sering datang terlambat. Untuk selanjutnya saya tidak akan terlambat lagi dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktik segitiga restitusi kali ini adalah penanganan kasus pada murid dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.